Saya mengundang ibu bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dalam air buah anggurnya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua. Pagi ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan tamu. Beliau adalah Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Selamat datang kepada Bapak. Nama Tuhan. Saya persilahkan Saudara Pelis untuk membawa kita masuk dalam pujian penyembahan kita pagi ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Kurang keras. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya.
Mari kita satukan hati kita semua. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar setia, karena Tuhan terlebih dahulu menyayangi setiap kita, mengasihi setiap kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan berkata kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan berkata kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan berkata kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Tuhan. Kami mau mengasihimu dengan kesungguhan hati kami, Tuhan. Katakan sama-sama. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Engkau ajarkan kasih setiamu atas setiap kami. Kami dapat melihat Tuhan betapa Engkau mengasihi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya dan kami mengamini itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saudara Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu dan terlebih dapat menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa. Yang percaya bahwa Tuhan kita mempunyai kuasa, katakan amin. Amin.
selamatkanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang akan membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan ke Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan jemaat Tuhan dapat berdiri kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya sebentar lagi. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita umat-Nya akan mau selalu mengikuti Yesus kemanapun Ia pergi, karena kita percaya Tuhan kita akan selalu menuntun kita dalam kehidupan. Kami percaya ya Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukankah aku namun
Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah. Karuniakan kami roh hikmat dan pimpinan Roh Kudus, agar firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati dan hidup kami. Berikan kami kuasa untuk melakukannya, bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua. Yosua pasal 24. Saya akan mulai membaca dari ayat 14 supaya kita tahu latar belakang dari firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami di sini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah setia beribadah. Ya, saudara-saudara, ada seorang bapak, dia sudah lanjut usia dan istrinya sudah meninggal. Dia hari Minggu datang ke gereja sendirian, tetapi belum lama kemudian dia pulang. Anaknya tanya, loh Pak, kok cepat sekali gerejanya? Oh iya, saya tadi di gereja itu ada pengumuman. Pengumuman itu berbunyi, barang siapa yang membawa handphone, tolong dimatikan. Nah, saya takut. Barang siapa yang membawa handphone, tolong dimatikan. Nah, saya takut, karena saya takut dimatikan, makanya saya pulang. Nah, saudara, ini kan tidak jelas loh. Harusnya kan berbunyi seperti di sini, HP di silent. Yang dimatikan tuh handphonenya, bukan orangnya. Kenapa banyak rumah-rumah yang dijual tuh, yang ditempeli, dijual tuh kok tidak laku-laku? Nah, karena salah nulisnya. Dijual Vivi HP sekian, dijual Nani HP sekian. Loh, yang dijual tuh rumahnya apa Nani? Jadi tidak laku. Loh, saya mau memberitahukan semacam ini karena apa? Karena zaman ini zaman yang sudah modern. Semua harus jelas. Ya, semua harus jelas. Jadi orang yang tidak menanggap, bisa tanggap dengan cepat, itu bingung, saudara. Demikian juga gereja Tuhan. Gereja itu harus jelas. Jangan jadi gereja yang tidak jelas. Ya, gereja apa atau kae? Ya, orang bingung, saudara. Sekarang itu terus terang semua itu pelayanan dan semuanya, saudara, itu harus profesional. Kalau tidak, ditinggalkan. Saya sering hari Minggu begini, kalau tidak ada pelayanan, diajak jemaat, yuk Pak, kesana. Ya toh, saya mengikuti orang itu, mengikuti iklan, ya saudara sudah tahu iklannya siapa itu. Ya, diikuti di sana, waduh ternyata masakannya tidak enak. Pelayanannya tidak bagus, sudah reservasi ternyata diberikan orang lain. Nah ini loh, saudara. Jadi semua hal yang hari ini tidak jelas akan cepat ditinggalkan orang. Jadi setelah pandemi nanti, itu kita akan terbagi dalam dua golongan umat. Umat yang merasa selama ini online, ya sudah, online terus. Enak kok online tuh.
bisa duduk-duduk sambil makan, mendengarkan khotbah. Saya tidak perlu pakai pakaian yang seperti inilah, ya, yang formal. Saya bisa pakai piyama, dasteran, ya. Enak kan di rumah tuh. Nah ini. Tapi ada golongan yang kedua. Saya kok belum mantap, belum sreg kalau saya itu belum ke gereja. Yang namanya gereja itu ya rumah Tuhan, bukan TV dihadapi sampai melotot. Nah itu, nah orang ini tetap mempertahankan diri untuk ke gereja. Nah saudara-saudara, dalam hal ibadah ada beberapa pendapat atau pilihan. Kenapa ada orang-orang yang setia kalau tidak ke rumah Tuhan tidak, ya, malah ditunggu-tunggu, ya, kapan pandemi ini selesai? Kenapa? Karena dalam hal ibadah orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sini kelihatannya saudara duduk-duduk, tapi di sini ini saudara-saudara sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Tuhan ada di sini dan Tuhan menjumpai saudara-saudara melalui pujian, melalui firman, melalui khotbah. Ya, dalam ibadah orang merasakan persaudaraan. Jadi yang dulu tidak kenal, sekarang kenal. Siapa ya orang itu ya? Kok di mall melambai-lambaikan tangan ke saya? Oh iya, saya pernah ketemu di gereja itu. Nah, persaudaraan. Dalam ibadah ini, siapa tahu kita mempunyai masalah, kemudian kita mendengar khotbah, kita ketemu saudara seiman yang punya kesaksian bagus, lalu akhirnya kita meniru. Orang itu menguatkan saya, mendukung saya. Tuhan itu baik. Kalau saya tidak dipertemukan dengan orang itu, saya sudah bunuh diri. Ya, kadang-kadang Tuhan juga berbicara melalui banyak hal, saudara. Nah, dalam ibadah paling tidak saudara itu akan diubahkan Tuhan. Dari sedikit demi sedikit, kita itu setiap minggu datang itu diubahkan Tuhan, berubah. Gereja itu ibaratnya bengkel mobil, saudara. Gereja bukan showroom. Kalau showroom, nah semua mobil itu bagus kok, tidak ada ke mobil bobrok dipajang. Orang kan mengatakan, loh showroom apa tuh ini? Ya. Mobil bobrok tabrakan dipajang di situ. Saya pernah menginap di sebuah hotel, malam itu saya diganggu. Kok bisa ya hotel kok seperti ini ya? Saya sampai mengatakan pada resepsionisnya itu, kalau tamu-tamu datang tengah malam tuh diberitahu ya supaya jangan dobrakan di atas. Wah terganggu loh, kami semalam tidak bisa tidur. Loh kemarin tidak ada tamu tuh Pak, semalam tidak ada tamu. Loh nah yang gedobrakan di atas tuh siapa? Ya tidak tahu ya, tidak tahu katanya. Tapi saya tahu resepsionisnya itu masih sudah tahu, tapi dia cuma tertawa, tidak tahu Pak saya Pak. Oh besok paginya saya turun ya, kita kan breakfast ya. Saya lihat sebelahnya, waduh, nah di bawah di sebelah hotel itu ada apa? Itu di situ bengkel, tapi tempat mobil-mobil bobrok, saudara. Mobil tabrakan itu banyak sekali di situ. Oh lah ini, jadi makhluknya tuh muncul dari situ itu toh ternyata. Terus ganggu orang hotel. Nah saudara, saya mengatakan apa? Gereja itu bukan showroom. Kalau showroom tidak perlu saya khotbah di sini. Semua sudah baik waktu khotbahi. Gereja itu bengkel mobil, tempat mobil-mobil bobrok lalu diperbaiki, nah jadi baik. Ya dipoles lagi. Nah hari ini kita mau merenungkan tentang setia beribadah. Setia beribadah itu setidaknya kita ingat satu ayat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, dan pada hari ke-7 Tuhan selesai dengan penciptaannya, lalu mengkuduskan hari itu, hari Sabat. Sabat itu artinya perhentian. Nah, umat Israel memakai Sabat itu Jumat sore sampai Sabtu sore. Jadi waktu saya di Israel, itu yang namanya Sabat itu, waduh, hanya rabi-rabi itu yang jalan. Tidak ada, sepi sekali orang jalan. Orang tidak boleh masak dan sebagainya, sepi dah. Nah, Sabat itu artinya perhentian. Makanya ada gereja yang ibadahnya hari ke-7. Nah itu Sabat.
Tetapi kenapa kita sebagai umat Kristiani kok Minggu? Nah ini saudara. Nah setelah perjanjian baru, ibadah itu diperingati dalam rangka 3 hari Tuhan Yesus mati bangkit. Yesus bangkit kan hari ketiga, nah itu Minggu. Loh Minggu itu asalnya dari mana? Itu bahasa Portugis, saudara. Mungkin saudara belum tahu. Dari kata Domingo, harinya Tuhan. Domingo. Makanya pendeta-pendeta yang seperti kami ini, yang di sininya pakai salon pas ini, ada orang tanya itu apa toh Pak? Ya, itu clerical collar. Ya saya tidak bisa ngomong Pak. Pokoknya kalau Bapak tidak pakai itu tak ingatkan. Pak, kok salon pasnya tidak dipakai? Loh Pak, aku mumet. Nah saudara, pendeta-pendeta yang macam begini ini dulu zaman Londo dipanggilnya Domine, disingkat DS. Kalau sekarang kan PS, pastor. Domine itu DS. Nah kalau perempuan Domina, nak main kartu domino. Nah itu lain lagi, itu rusak. Nah, jadi Tuhan itu memberitahu pada kita, peringatilah hari kebangkitanku, Minggu. Nah makanya saudara dan saya kebaktiannya mesti Minggu, harinya Tuhan Domingo. Nah, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang beli kalender di toko buku. Itu pas bulan Desember. Bola alih kalendering. Tidak ada Pak. Dia cari yang bukan Minggu, cari Ahad. Ya ono, kabeh iki Minggu kok. Dia tidak mau ada kata Minggu. Karena Minggu itu identik dengan Kristen. Domingo harinya Tuhan. Maka dia cari yang tulisannya Ahad. Ora ono. Semua Minggu, Bu. Nah, Minggu. Nah, saudara-saudara, jauh sebelum firman Tuhan di perjanjian baru yang menuntun kita hari ini untuk menjadi orang-orang Kristen yang selalu beribadat, itu kita sudah menemukan di perjanjian lama, yaitu Yosua. Ketika dalam perpisahannya dia mengingatkan umat Israel, jangan lupa loh, pimpinan Tuhan kamu di Mesir itu bagaimana, ketika keluar dilepaskan lalu kemudian tidak kecemplung ke laut itu bagaimana perjalanan ke padang gurun. Nah sampai sekarang di hampir masuk tanah Kanaan tuh apa yang harus kamu lakukan? Makanya di situ dikatakan oleh sebab itu masa lalu yang Tuhan pimpin itu jangan kau lupakan. Nah saudara, kita kadang-kadang lupa dengan masa lalu bagaimana Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Jangankan kok masa lalu, wong Senin sampai Sabtu kemarin aja kadang-kadang lupa kok. Sehingga akhirnya kita tidak datang beribadah. Padahal itu di situ tuh sepanjang hari-hari itu berkat-berkat Tuhan tuh turun atas kita. Betul-betul hari ini saya sangat-sangat takut saudara. Kenapa? Karena begitu gampangnya orang yang kemarin masih ada, hari ini sudah tidak ada. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Saya ngeri loh saudara, betul ngeri. Saya pernah memimpin di rumah duka itu 3 hari berturut-turut. Orang mati, tapi bukan COVID saudara. Karena ya mungkin karena keadaan ini lalu kemudian stres, atau mungkin karena penyakitnya lalu kabur dan sebagainya. 3 hari loh saudara, Senin mimpin, Selasa mimpin, Rebu mimpin. Ada jemaat yang minta rumah duka 3 hari berturut-turut saya mimpin tutup peti. Yayasan kematian minta saya, Bapak sore ada pelayanan, tidak. Nanti sore tutup peti ya Pak, siap Bu. Kalau tutup saya mau nak buka mau lampu. Saya layani saudara 3 hari loh saudara. Nah sejak itu saya jadi takut. Manusia tuh kemarin masih ada, hari ini sudah tidak ada. Hari ini ada, besok tidak ada. Makanya kalau masih ada kesempatan berbakti, beribadah, datanglah saudara. Karena kita tidak tahu besok tuh kita masih ada atau tidak. Ya, hari ini kita masih segar. Besok tempat tidurnya sudah lain. Di dalam peti. Ya. Makanya kalau sudah di dalam peti itu, aduh, apa yang harus bisa, yang kita perbuat tidak bisa.
Kadang-kadang kalau saya menasihati orang yang wah hidupnya kok kaku, tuh saya bilang, kamu tuh jangan kaku-kaku. Kalau kamu mau kaku, besok kalau sudah nyemplung peti kaku, jejer gitu. Nah, sekarang lu mau jadi orang lemes, saudara. Nah, saudara, ibadah. Nah, mari kita belajar 3 hal. Pertama, ibadah itu bukan panggung sandiwara loh. Ibadah bukan panggung sandiwara. Nah, di atas panggung sandiwara itu, saudara, apa yang terjadi? Ya semua pemain itu kan pemain watak kok. Aslinya kan tidak begitu, saudara. Tapi bisa memainkan apa yang di skenario oleh sutradara. Ya. Jadi pemain watak tuh wah sebenarnya risiko loh, saudara. Ya, seperti Hana Saraswati misalnya. Ya, pernah lihat enggak yang tadi malam juga apa itu? Itu kan pemain sinetron, ya, catatan harian seorang istri. Dia memerankan Alia. Wah, dia bilang kok, saya kalau di mall, wah ini kan orang kok selalu mengadu, orang kok selalu membuat masalah. Kilo sih gawe masalah. Padahal dia tuh hanya memerankan figur yang seperti itu. Nah, dia sampai masuk di koran mengatakan, aduh saya tuh dicibir orang, disindir-sindir gara-gara saya memerankan Alia, gitu. Padahal dia orangnya tidak begitu loh, saudara. Ibadah bukan panggung sandiwara. Dimana kita semua ini badut-badut rohani. Bukan, saudara. Yosua memperingatkan umat Israel sebelum masuk diminta untuk memilih di antara menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kenapa oleh sebab itu? Karena Tuhan sudah memimpin sedemikian rupa. Takut akan Tuhan itu artinya hormatilah Tuhan. Takut itu bukan wedi. Bukan. Takut itu kata lain dari hormatilah Allahmu. Allah Israel yang telah memimpin kamu jangan kau samakan dengan berhala-berhalanya orang Efrat dan orang Amori itu, ya. Dengan tulus ikhlas, tidak pura-pura, pakai hati, bukan cuma ya di mulut saja ngomong haleluya, tapi keluar dari sini haleluya, lali kabeh, saudara. Bukan sandiwara. Setia itu artinya continue. Ya, tidak. Dalam kondisi apapun saya tetap akan pergi ke rumah Tuhan. Kecuali saya sakit. Ya. Ibadah bukan panggung sandiwara. Ya. Kita gereja semua tuh maaf ya, jangan kelihatannya tampak suci gitu loh. Saleh tapi nanti wah karuan. Nah, pernah ada jemaat yang saya tidak sebut namanya, di gerejanya pulang dari gereja ya mobilnya terhalang becak gitu, lalu dia buka pintunya, wah tukang becaknya dikata-katai, aduh dudu, saya mengatakan, loh orang ini gimana sih, baru saja keluar dari gereja, cuma saya tidak tahu itu driver atau orang yang tadi datang gereja, tapi kata-katanya tuh tidak pas, dasar. Kenapa kita diminta beribadah? Karena di dalam ibadah ini tadi saya sudah mengatakan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bedanya online apa? Bedanya online kita jumpa dengan layar televisi kita atau handphone kita. Kalau kita di rumah Tuhan, ya, bukan melalui TV dan apa, itu lain, saudara. Memang untuk sementara itu kita dibuat sedemikian oleh Tuhan, tapi jangan ini lalu kemudian oh enak online neng omah wae. Ya. Nanti tinggal ditransfer saja. Kedua, kenapa kita diminta beribadah? Beribadah itu menghidupi yang hidup. Menghidupi yang hidup. Kita ini kan hidup, toh, saudara. Kita tidak cuma dihidupi dengan makan nasi. Yesus mengatakan, ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau saudara cuma wareg tok, kenyang setiap hari dengan nasi yang kita makan, itu kurang. Yesus mengatakan dengan firman Allah itu plusnya. Yang ketiga kita belajar.
Di sini ini saudara belajar, saudara. Yesus mengatakan setelah dalam rangka dia mau naik ke surga, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan ajarlah. Nah ini saudara, kita ini setiap minggu belajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Cara kita maju dalam iman itu belajar, dan belajar. Sampai hari ini saya terus belajar. Kalau saya tidak belajar, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan? Apapun saya pelajari, saudara, saya tidak mau ketinggalan. Ya. Jadi saya walaupun usia sudah lanjut, tapi saya ingin memiliki semangat muda. Prinsip saya adalah Ren Lao Sin Pulau. Saudara tahu yang bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin? Tahu enggak apa yang saya katakan tadi? Ren Lao Sin Pulau. Tahu ya? Ren Lao Sin Pulau. Semyang nako. Hah? Apa? Oh, enggak tahu. Ya. Ren Lao itu umur tua. Lao Ren itu tua. Lawia. Ren Lao Sin Pulau. Ren Lao itu umur tua. Sin itu hati. Pulau. Enggak boleh tua. Umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Ren Lao Sin Pulau. Kalau bahasa Jawanya ada Cilacap Purbolinggo. Usiane lacap, semangatnya jinggo. Wah. Nah, saudara, kita harus terus belajar. Jangan berhenti belajar sampai kita menutup mata. Nah, saudara, yang kedua, ibadah itu pilihan, bukan paksaan. Bukan paksaan. Yosua mempersilahkan umat untuk memilih terlebih dahulu. Mengingatkan dulu kasih Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa yang mau kamu sembah. Jadi apa reaksi saudara kalau dimulai dengan pertanyaan yang negatif ini? Jika saudara anggap tidak baik makan nasi, silakan makan roti. Jika saudara anggap tidak baik untuk menikah, ya jangan pacaran. Nah, itu kan kata-kata yang semacam itu kan menantang kita. Yosua mengatakan, jika anggap tidak baik beribadah pada Tuhan, silakan kamu mau milih apa? Pertanyaan yang mengedepankan negatif terlebih dulu itu artinya justru sebaliknya. Pilihlah yang ini, bukan yang lain. Pilihlah dengan cara yang cerdas. Pilihan kita harus cerdas. Orang-orang Kristen itu harus berani membuat pilihan baru. Jangan ngikut-ngikut acara-acara dunia, tapi pilihan yang baru itu akan membuat kita makin hari makin segar. Kamu mau terus ikut nenek moyangmu itu beribadah di seberang sungai Efrat, atau di depanmu sana kan tanah Kanaan, itu berhala-berhalanya orang Amori, apakah itu yang akan kamu ikuti? Nah, pilihan umat harus cerdas. Tidak asal memilih, jangan ikut-ikutan, pikirkan baik-baik. Dan jangan sampai terpaksa. Kalau saudara sampai terpaksa, ya semua tidak akan menjadi baik, saudara. Ibadah itu pilihan, bukan paksaan. Dalam masa pandemi ini, ya banyak orang yang sudah ingin sekali, kapan ya gerejanya buka lagi? Ya, selalu tanya saya, Pak, sudah buka belum gerejanya? Kalau bukanya, ya tiap hari buka. Tapi ada ibadah atau belum, itu nanti diumumkan. Ya, jadi orang lanjut usia terutama ya, itu sudah kangen sekali. Ya. Kalau mau beribadah, tolong saya dikasih tahu ya, saya mau ikut. Sampai jam 4 pagi nelpon saya, Bu, ini baru jam 4 pagi. Oh, jam 4 toh, tak kira jam 6. Ya, pakai bahasa Jawa komunikasinya. Lah ada apa, Bu? Ya, wonten kersa menapa ta, Bu? Tanya aku demikian. Ora kok, aku ki mung kangen karo Pak Andreas. Ki piye to ki? Kok bukan kangen sama saya, kangen suara saya katanya. Loh, Ibu saged mirengaken wonten radio utawi buka YouTube. Apa tuh YouTube kuwi lah. Mangel to anak orang lanjut usia itu. Ya wong saya ajari cara repot kok. Bu, itu tolong ya di-mute ya. Karena kok suaranya cucu-cucunya masuk. Yang di-mute apa? Yang sing di-mute ya permen tuh ya.
di mute, bukan di mute. Nah, oleh sebab itu saudara maaf ya, kita walaupun lansia, ayo belajar. Nanti pelan-pelan lah, nggak usah cepet-cepet kok, ya toh. Jadi yang pakai ilmu pura-pura, jalan pelan-pelan tapi tetap sampai. Ilmu kata loncat sampai. Tidak ada kata loncatnya ke belakang, ameng jengkang kok ya. Makanya ke depan saudara, pelan-pelan ya. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam ibadah? Yang ketiga, beribadah itu komitmen dan total. Komitmen dan total. Apa itu komitmen? Komitmen itu janji dan tanggung jawab. Saya sudah janji kok, setiap minggu saya mau datang, kalau kecuali saya sakit. Nah, itu janji. Nah, kalau saudara berani janji demikian, harus dilaksanakan. Jangan cuma diucapkan tok. Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Total itu artinya bukan hanya seluruh keluarganya, tapi saya menafsirkannya total itu seluruh hidup kita. Ya, beribadah tidak hanya menuruti mood, ya, perasaan hati, keadaan jiwa. Beribadah itu menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bukan mut-mutan. Mut-mutan itu permen. Ya. Jadi kalau sekeluarga beribadah, itu nanti yang diberkati ya sekeluarga. Tapi kalau sekeluarga ada yang tidak beribadah, yang kena berkat ya cuma yang datang ke sini. Lah apa gunanya pendeta itu kalau setiap kali selesai ibadah lalu menyampaikan berkat? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya. Dari kata Tuhan mengarahkan hatimu, mengarahkan saudara beralih menjadi mu. Artinya pribadi demi pribadi. Jadi kalau ada orang sukses, ada orang gagal, itu kalau menurut saya itu belum kecipratan berkat, saudara. Oleh sebab itu bagaimana kita tuh mengusahakan supaya setiap kali kita datang lagi beribadah. Ada anggota jemaat, ini cerita sungguh terjadi. Sekeluarga sudah siap mau berangkat ke gereja. Tiba-tiba temannya datang. Ya, sak rombongan, ayo melu. Ikut. Kemana? Mancing, saudara. Lalu ini sudah siap mau berangkat kok dijak mancing. Ternyata mau loh saudara, mau dijak mancing sehingga ibunya ngatakan dia toh Pak, kok ya wis siap-siap kok ya gelem dijak mancing gitu. Ya sudah, ibunya berangkat dengan anak-anak. Di tengah kebaktian ibunya dipersilakan keluar. Ada berita penting, suami kecelakaan, dan segera ibu disuruh minta ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Di sana suami sudah tidak ada. Dan jangan sampai kita mau diinterupsi oleh apapun juga kalau niat kita sudah mau ke kebaktian. Jadi ibadah itu butuh komitmen, janji pada Tuhan, mengkhususkan hari Minggu untuk Tuhan. Mau di sini tidak lama kok, saudara, tidak disuruh nginep kok. Saja kalau disuruh nginep di sini ya mau apa uji nyali. Tuhan tuh minta total, artinya tubuh jiwa kok kita diajak untuk beribadah, benar-benar beribadah. Jangan cuma orangnya duduk di gereja tapi hatinya kemana-mana. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu persembahan tubuh kita pada Tuhan. Jiwa kita, roh kita dikuduskan dan Tuhan berkenan. Hidup artinya benar-benar kita tuh merasakan saya sedang menghadap Tuhan. Saya sedang mendengar suara Tuhan. Walaupun yang bersuara itu pendeta, tapi ini firman Tuhan. Tidak ada orang mengatakan, wah percuma 1 jam duduk di gereja rento opo-opo. Tidak ada, saudara. Tapi memang orang-orang itu kadang-kadang membuat pilihan. Saya pernah mendengar ada orang-orang berkata, kalau mau pergi gereja yang langsung duduk terus tidur, nah itu pergilah ke gereja yang musiknya tuh lemot, ya. Musiknya tuh slow sekali, itu nanti nina bubuk lalu tidur, ya.
Jadi di Belanda tuh juga ada ilustrasi yang demikian. Begitu masuk gereja tidur. Lalu pas kolektor dijawil sama istrinya, Pak bangun. Kolektor, jawabnya apa? Lengganan. Loh, Bapak ini baru di gereja kok saya muni lengganan loh. Nah, karena tadi tertidur. Ya, ada orang mengatakan, nak milih gereja yang gembreng. Nah itu kalau untuk anak-anak muda seneng. Tapi untuk orang tua ya tidak apa-apa, asalkan budek gitu. Budek ya orang gembreng ya tetap budek gitu. Nah, di panti mereka pernah didatangi Yesus, pernah saya cerita. Yesus mengatakan, Opa, sudah waktunya dipanggil Tuhan. Bukan Anda loh ya. Opa, sudah waktunya dipanggil Tuhan. Terus jawabnya apa? Tuhan Yesus pindah. Oma, sudah waktunya dipanggil Tuhan. Apa? Sak panti roda itu semua loh. Sudah didatangi Yesus, jawabnya apa? Nah, Yesus pindah ke panti roda lain. Di sana lain, sudah waktunya emak dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Nah, panti roda ini luar biasa, sampai diselidiki sekarang. Loh, kenapa umurnya kok ngantai 100 kowe gitu loh. Kok sampai 100 lebih, banyak yang 100 lebih itu kenapa? Lah kasih budek kok. Jadi waktu dipanggil Tuhan orang kerungu. Itu loh saudara. Jadi berbahagialah kalau saudara itu budek. Dunanake bojone dunanake menang bae. Lah budek kok. Jadi kenapa Tuhan tuh menciptakan hari tua dengan kekurangan-kekurangan itu semua ada maksudnya. Budek, nak dipisu-pisui ra krungu. Kenapa kok mata sudah mulai katarak dan supaya tidak lihat-lihat di mal-mal tuh loh, ditawari apa beli, Nah padahal kan sudah pensiun, uangnya makin sedikit. Gitu. Jangan tangan ini jangan dipakai ke macam-macam pegang-pegang orang. Makanya dibuat Tuhan beredep. Nah itu orang lanjut usia mau ikut angklung saya seleksi loh. Bu maaf ya ibu tuh makanya sudah tremor, jadi ibu jadi penyanyi saja. Saya kepengen apa? Ya kepengen pi wong wayahe angklung sing muni ini malah ibu tung. Ngaco. Nah saudara, mumpung kita itu masih muda saudara, ayo toh ya. Semuanya masih baik. Jangan lupakan gereja, ya. Tuhan itu luar biasa buat kita, ya. Jadi ibadah-ibadah kita itu semuanya itu ada gunanya, ya. Jadi tiap orang tuh punya model spiritualitas sendiri-sendiri, ya. Ada yang senang kebaktiannya tuh senyap, ada yang dengan ya tamborin dengan ini ada yang suasananya tuh mistis tuh ada, ya. Ada saudara. Ya. Jadi tidak salah mereka membuat pilihan yang semacam itu. Nah, kita harus menghargainya. Di Tiongkok saya baru saja membaca betapa sulitnya mereka mendapatkan kitab suci. Tapi seorang penginjil datang ke sebuah penjara. Ibu itu hafal sekali firman Tuhan. Loh kok hafal Pak Bu? Iya. Di sini Pak, kalau sampai ketahuan bahwa Alkitab, langsung Alkitabnya diambil dan dibuang. Mereka diinjak-injak lebih dulu. Nah, penginjil itu setiap kali memberi catatan kecil, kertas firman Tuhan, satu ayat. Nah, oleh ibu ini dihafal terus, sehingga ibu ini hafal, luar biasa. Nah, saudara, jadi kita yang masih segar ini, masih bisa ke gereja, masih bisa jalan. Ayo toh, jangan lupakan ibadah. Karena disinilah Tuhan mau menemui Anda dan mau memberkati Anda satu demi satu. Jangan pulang sebelum berkat Tuhan disampaikan. Ada jemaat yang pulang lebih dulu. Lah aku wis setor apa? Nah saya tadi kan sudah kolektor. Oh, saya mengatakan Pak lain kali jangan begitu. Tunggu sampai berkat Tuhan disampaikan. Terus Bapak itu manut sampai hari ini dia nunggu terus. Mari saudara,
kita berubah untuk menjadi jemaat Tuhan yang setia. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami mendapatkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kami tahu apa artinya kami setia dalam ibadah. Karena Tuhan ingin menjumpai kami, Tuhan ingin memberkati kami. Disinilah kami belajar. Makin hari makin dikuatkan iman kami, dan kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa di dalam iman. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, tumbuhkan Tuhan, supaya hari demi hari kami makin menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Biar musik mengalun dengan lembut membawa kita masuk di hadirat-Nya, mengakhiri ibadah kita. Saya berikan kesempatan pagi ini untuk beberapa saat kita diam sejenak menaikkan doa-doa kita secara pribadi. Dia Allah yang setia dengan kita. Allah menghendaki untuk kita setia beribadah kepada-Nya. Sebab dalam kesetiaan kita ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, ada perjumpaan secara pribadi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan perjumpaan pribadi itu membawa kepada kita menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, pergumulan kita, persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Pagi ini bawalah itu, sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berdoalah secara pribadi. Dia sangat dekat dengan kita. Dia lebih dekat daripada orang-orang yang dekat dengan kita. Dia lebih dekat, sangat intim. Dia mengasihi kita. Dia lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau mencintai kami. Anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Bahkan di setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami mempercayakan pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan segenap kehidupan kami, masa depan keluarga kami, masa depan anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh menyapa kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan yang telah jadi berkat buat kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini utus akan jadi berkat bagi orang yang dilayaninya. Terima kasih untuk kemampuan ilahi yang sungguh-sungguh dapat kami rasakan. Sehingga perkataan firman-Mu lewat mulut hamba-Mu menyapa, menegur, menasihati kami semua. Biarlah Engkau memberkati bersama dengan keluarga, istri dan anak yang Tuhan percayakan, cucu yang Tuhan anugerahkan kepada beliau. Tuhan berkati. Berkati pelayanannya, tanggung jawab pelayanannya. Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Engkau juga memberkati pergumulan kami untuk proses balik nama tanah di Semarang Indah. Kami terus menggumulinya Tuhan. Kami minta kepada Engkau, apapun kendalanya Tuhan, karena sudah 1 tahun kami lewati dan belum ada kunjung berita yang menyenangkan. Hari ini kami minta bersepakat bersatu hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah notaris, Tuhan jamah
PPN dan semua orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat RBC, sehingga dengan mata iman kami memandang, kami siap untuk membangun, kami siap untuk menjadi seluruh berkat di mana gereja ini akan kami dirikan, bangunan ini akan berdiri. Kami berdoa untuk proses KRK yang sedang berlangsung. Ke depan kami juga doakan untuk proses perizinan dari pembangunan itu. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih untuk panitia yang bekerja keras, berjadi lelah. Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati perjalanan RBC Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah memberkati kami semua. Seluruh kegiatan ke depan dari 1 minggu yang kami akan lalui, biarlah kasih setia Tuhan itu nyata dalam pertemuan-pertemuan kami. Mari Bapa, Engkau memberkati seluruh sarana ibadah yang terus kami gunakan, baik ruangan yang kami gunakan ibadah, demikian juga seluruh sarana sound system dan semuanya. Mari Engkau perlengkapi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami di RBC. Bahkan ke depan Tuhan, jika kami ada tempat dan ada base camp, kami akan memulai Tuhan. Dan saat ini pun kami sedang berdoa memulai untuk mengadopsi, meminta kepada Engkau tempat daerah untuk kami gunakan sebagai tempat untuk penyebaran berita Injil itu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena itu Engkau membuka pikiran kami, hati kami, supaya apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu juga sampai kepada seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi di RBC ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Semua pergumulan kami, tantangan dalam kehidupan kami, Engkau yang turut campur tangan bekerja dengan dahsyat. Berkati WL, berkati singer, pemusik. Terima kasih untuk sound system, soundman Tuhan, memberkati semua kami Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua belah tangan kita. Pandanglah Dia Bapa sumber berkat. Dia Bapa yang mengasihi-Mu, Dia Bapa yang tidak pernah berubah. Dia siap untuk memeluk kita dan memberkati kita dengan kasih setia-Nya. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang akan memeteraikan berkat itu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam usaha yang engkau kerjakan. Bahkan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu, seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya hadirat-Mu dahsyat, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang kami, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya hadirat-Mu dahsyat, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta.
Teduh, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.